warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia Pertiwi dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas B tingkat 1 Politeknik Kesehatan Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi organ reproduksi pria dan wanita. Nah, Pak dosen kita Ibu Yaumil Fahmi Tanjung Bulu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang reproduksi pria. Terdiri dari organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Organ reproduksi pria sebagian besar berada di luar tubuh. Nah, yang pertama itu ada penis. Penis itu organ vital pada pria yang berfungsi untuk sebagai saluran kencing dan tahukah kamu, penis terdiri atas 3 rongga yang berisi jaringan spons dan dikelilingi oleh jaringan ekteril, yang rongga pembuluh darah dan saraf perasa sebagai media atau saluran sperma atau sel spermatozoa. Nah, yang kedua itu ada skrotum. Nah, skrotum itu kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Skrotum terdapat skrotum kanan dan skrotum kiri. Skrotum kanan, ya, ini ada saya tunjukkan skrotum kiri dan skrotum kanan yang dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan jaringan polos yang berfungsi untuk menjaga suhu testis yang sesuai saat memproduksi sperma atau sel spermatozoa. Nah, yang kedua itu ada testis, kelamin bagian dalam yang memiliki bentuk bulat telur dan berjumlah sepasang. Testis terdapat di dalam skrotum yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosterona. Selanjutnya ada epididymis, saluran yang keluar dari testis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Nah, selanjutnya saluran uretra. Saluran uretra kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, frukosa atau gula monosakrisida dan hormon prostaglandin dan terakhir protein atau pembekuan. Nah, kelenjar prostat, kelenjar yang terletak di bawah kantung kemih. Di bawah kantung kemih itu berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Nah, selanjutnya itu ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper, kelenjar yang menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa yang berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam dalam uretra. Melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma. Nah, selanjutnya kita memasuki alat reproduksi pada wanita dan alat dan fungsinya, yaitu yang pertama itu ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh sebagai tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran untuk melahirkan. Nah, yang kedua itu ada serviks. Serviks adalah struktur rahim bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina yang berfungsi untuk memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim. Nah, selanjutnya itu ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi itu berjumlah sepasang kanan dan kiri yang bentuknya menyerupai tabung kecil dan tipis yang menempel di bagian atas rahim. Nah, yang berfungsi sebagai saluran untuk sel telur atau ovum bergerak dari ovarium menuju rahim. Tuba Fallopi menjadi wadah fertilasi atau pembuahan sel telur oleh sperma. Nah, selanjutnya itu ada ovarium. Ovarium itu indung telur atau ovarium berjumlah sepasang dan terletak di rongga perut yang diselubungi kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Nah, kedua, di dalam folikel terdapat sel telur atau ovum yang siap dibuahi. Nah, folikel menghasilkan hormon
Ya, apa saja kah itu hormonnya? Ada estrogen, progesteron. Nah, yang ketiga itu ada rahim. Rahim adalah organ berongga yang bentuknya menyerupai buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuai oleh sperma. Rahim tersusun atas 3 lapisan, yaitu perimetrium, miometrium, dan endometrium. Nah, ini digambar-gambar dari endometrium, perimetrium, dan miometrium. Nah, itulah tadi alat reproduksi manusia beserta fungsinya. Apabila jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.